Siapa sangka sebuah desa kecil di lereng perbukitan Sumedang, Jawa Barat bisa memikat perhatian dua negara raksasa dunia? Bukan karena tambang emas, bukan pula karena konflik geopolitik, melainkan karena satu hal yang sering diremehkan, ubi. Tapi ini bukan ubi sembarangan, ubi Cilembu dengan rasa manis legit yang muncul alami saat dipanggang, tekstur lembut seperti madu, dan kualitas unggulan yang hanya bisa tumbuh dari tanah vulkanik khas daerah itu telah menjelma menjadi komoditas yang diburu dunia. Tak main-main, Jepang dan Arab Saudi bahkan berebut untuk mendapatkan pasokan tetap dari desa Cilembu. Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis harapan kalian untuk Indonesia di komentar. Dan bagi yang muslim silahkan tulis sholawat dan bantu channel kami dengan cara subscribe. Di tengah hiruk-pikuk krisis pangan global dan kompetisi antar negara dalam mengamankan suplai makanan, siapa sangka justru desa sederhana ini menjadi rebutan? Ubi Cilembu kini bukan sekadar pangan alternatif, ia telah naik kelas menjadi komoditas strategis. Di balik kesederhanaannya tersimpan potensi besar yang menjadikan pertanian tradisional Indonesia kembali berjaya di panggung global. Inilah bukti bahwa warisan lokal bisa menjadi kekuatan dunia, dan kisahnya belum selesai. Apa yang sebenarnya membuat ubi ini begitu istimewa? Mengapa negara-negara besar rela bersaing hanya demi mendapatkannya? Mari kita telusuri lebih dalam. Permintaan pasar Jepang terhadap ubi Cilembu sebenarnya sudah berlangsung lama, namun kini lonjakannya luar biasa. Angkanya melambung tinggi, dan ini bukan tanpa alasan. Jepang dikenal sebagai negara yang sangat ketat dalam urusan pangan. Semua bahan makanan, terutama yang akan masuk ke ranah retail dan kuliner kelas atas, harus melalui seleksi kualitas yang sangat ketat. Di tengah standar tinggi itulah ubi Cilembu justru bersinar. Dengan rasa manis alami, tekstur lembut, dan kandungan gizi yang kaya, ubi ini berhasil mencuri hati masyarakat Jepang. Bahkan di sana, ubi ini dianggap sebagai makanan sehat yang cocok dikonsumsi oleh semua kalangan, dari anak-anak hingga lansia. Lebih dari sekadar direbus atau dipanggang, ubi Cilembu kini sering hadir dalam bentuk dessert khas Jepang, seperti daigaku imo hingga sweet potato cake. Dari ladang di Sumedang hingga etalase toko premium di Tokyo, ubi Cilembu membuktikan bahwa produk lokal bisa menjadi bintang internasional. Dan ini baru permulaan. Kini, ubi Cilembu tak hanya mejeng di rak swalayan Jepang, tetapi juga merambah restoran-restoran ternama dan jaringan makanan sehat yang tengah naik daun di sana. Popularitasnya terus menanjak, dan Jepang bukan satu-satunya yang terpikat. Korea Selatan pun mulai menunjukkan minat besar terhadap ubi manis asal Sumedang ini. Dalam salah satu ajang pameran makanan terbesar di Seoul, ubi Cilembu dipajang sejajar dengan deretan produk premium dari berbagai belahan dunia. Tak heran, dari tampilan luar yang khas, rasa legit yang unik, hingga kandungan gizi yang tinggi, semuanya menjadi daya tarik tersendiri di mata pasar internasional. Satu hal jadi jelas, apa yang dulu dianggap biasa, kini berubah menjadi kebanggaan ekspor. Dan Indonesia, lewat ubi Cilembu, sedang menunjukkan kelasnya di meja makan dunia. Tiap tahun permintaan dari Korea Selatan terhadap ubi Cilembu terus meroket, khususnya dari kalangan pencinta makanan sehat dan industri kuliner organik. Menurut laporan para eksportir, permintaan yang harus dipenuhi kini sudah mencapai belasan kontainer per bulan. Artinya, ubi Cilembu bukan sekadar laku, tetapi sudah menjadi bagian dari rantai pasok pangan utama di Asia Timur. Dan belum berhenti sampai di situ. Yang mengejutkan, Arab Saudi dan negara-negara Teluk pun ikut masuk dalam daftar peminat. Selama ini, Timur Tengah memang dikenal sebagai kawasan pengimpor besar kebutuhan pangan dari Asia. Namun, jarang ada yang menyangka mereka akan tertarik pada produk lokal Indonesia yang dulu hanya dikenal di pasar domestik. Kini, ubi Cilembu resmi menjadi komoditas global. Dan siapa sangka, semua itu berawal dari tanah kecil di Sumedang. Menurut sejumlah pelaku ekspor, buyer dari Arab Saudi bahkan sudah datang langsung ke Sumedang. Mereka ingin melihat sendiri bagaimana kualitas ubi Cilembu ditanam dan, yang lebih penting, memastikan pasokan jangka panjangnya aman. Jika tren ini terus berlanjut, Indonesia tak hanya akan menjadi raja di pasar Asia,
tetapi bisa naik level menjadi pemain besar dalam perdagangan pangan global. Para petani di Cilembu kini berada di era baru. Dulu, mereka hanya menjual hasil panen di pasar lokal. Sekarang, mereka mulai sadar bahwa produk mereka punya nilai jual tinggi di dunia internasional. Bahkan, beberapa kelompok tani sudah membentuk koperasi dan menggandeng eksportir profesional agar ekspor bisa meningkat, baik dari segi volume maupun kualitas. Pelatihan pertanian bertaraf internasional mulai digalakan. Para petani beralih ke metode pertanian organik dan sistem yang ramah lingkungan karena mereka tahu pasar seperti Jepang dan Arab Saudi sangat ketat soal standar keamanan pangan. Dari desa kecil menuju dunia besar, inilah lompatan yang sedang terjadi di tanah Cilembu. Satu fakta penting yang tak bisa diabaikan adalah melonjaknya harga ubi Cilembu di pasar ekspor. Jika di pasar lokal harganya hanya sekitar Rp10.000 hingga Rp15.000 per kilogram, di Jepang atau Arab Saudi, harganya bisa naik 5 hingga 7 kali lipat. Perbedaan ini bukan sekedar angka, melainkan peluang besar. Margin keuntungannya luar biasa, sampai-sampai banyak petani dari luar Sumedang ikut mencoba menanam ubi varietas ini. Namun, kualitas asli Cilembu tetap tak tertandingi. Kelezatan dan karakter unik ubi ini bukan hanya dari jenis tanamannya, tetapi juga karena tanah vulkanik Sumedang, iklim lokal, dan cara budidaya yang sudah turun-temurun. Demi menjaga standar ekspor, para petani di Cilembu tidak main-main. Mereka kini bergabung dalam sistem produksi terpadu. Dari panen, seleksi, pengemasan higienis hingga penyimpanan, semuanya mengikuti standar internasional. Cilembu bukan hanya menanam ubi, mereka sedang menanam masa depan. Asosiasi seperti Asaguchi menjadi tulang punggung penting di balik sukses petani ubi Cilembu. Mereka tak hanya membantu dalam manajemen produksi dan distribusi, tetapi juga menjembatani negosiasi harga dengan para eksportir. Lebih dari itu, asosiasi ini membuka pintu kerjasama dengan kampus dan lembaga riset pertanian, semua demi budidaya yang lebih efisien dan berkelanjutan. Wilayah tanam ubi Cilembu terletak di lereng pegunungan dengan ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Kondisi tanah vulkanik yang subur di sana menciptakan cita rasa yang tak bisa ditiru daerah lain. Proses pematangannya pun punya rahasia tersendiri. Bukan direbus, melainkan dipanggang perlahan. Gula alami di dalam ubi akan keluar dan berubah menjadi karamel alami, memberikan rasa legit seperti madu. Inilah alasan mengapa ubi Cilembu beda kelas. Secara fisik mungkin mirip dengan ubi dari Jepang atau Taiwan, tetapi dari sisi rasa, Cilembu tetap juara. Pemerintah daerah Sumedang kini benar-benar turun tangan untuk mendongkrak ekspor ubi Cilembu. Mereka memberikan pelatihan, menyalurkan bibit unggul, hingga membangun infrastruktur pendukung di desa-desa sentra produksi. Kesadaran pun tumbuh bahwa ubi Cilembu bukan sekadar komoditas, tetapi bisa menjadi penggerak utama ekonomi desa. Bahkan Bupati Sumedang sendiri berkali-kali menegaskan bahwa ubi Cilembu harus dijaga seperti warisan budaya. Dari sisi branding, pendekatan kolektif mulai dibangun dengan tujuan menjadikan ubi Cilembu sebagai identitas tunggal Sumedang di mata dunia. Soal produksi, potensi Cilembu juga luar biasa. Petani di sana mampu menghasilkan sekitar 12 ton ubi per hektar setiap musim tanam. Dengan perluasan lahan dan adopsi teknologi pertanian modern, kapasitas itu masih bisa terus ditingkatkan. Bahkan jika permintaan ekspor tembus 5.000 ton per bulan dengan dukungan penuh dari pemerintah dan sektor swasta, itu bukan sesuatu yang mustahil. Semua ini menandakan satu hal, Cilembu sedang menuju panggung besar sebagai sentra ekspor pangan sehat Indonesia. Tren global bergerak cepat menuju pola makan sehat dan berkelanjutan. Konsumen dunia kini mencari makanan yang bukan hanya lezat, tetapi juga bergizi tinggi dan aman dikonsumsi jangka panjang. Di tengah tren itu, ubi Cilembu tampil sebagai bintang baru. Dengan kadar serat yang tinggi, indeks glikemik rendah, serta bebas gluten, ubi asal Sumedang ini langsung selaras dengan preferensi konsumen modern. Tak heran, banyak buyer internasional kini berburu pasokan jangka panjang dari Indonesia. Lebih dari sekedar peluang dagang, ini adalah peluang geopolitik pangan. Sebuah momen penting di mana Indonesia punya posisi strategis dalam rantai pasok pangan sehat dunia. Yang menarik, eksistensi ubi Cilembu juga mengubah citra Indonesia di mata dunia.
bukan lagi sekedar eksportir bahan mentah, tetapi kini muncul sebagai produsen pangan fungsional berdampingan dengan quinoa dari Peru dan chia dari Meksiko. Ubi Cilembu menjadi bukti bahwa dari desa kecil di Sumedang, Indonesia bisa menorehkan nama besar di peta pangan global. Siapa sangka, dari tanah kecil bernama Cilembu di lereng perbukitan Sumedang, muncul secercah cahaya yang kini menerangi peta pangan dunia. Dalam sunyi ladang dan aroma tanah vulkanik yang membumi, tersimpan kekuatan tersembunyi yang selama ini kerap kita pandang sebelah mata. Ubi Cilembu, yang dahulu hanya menjadi hidangan rumahan bagi masyarakat lokal, kini menjelma menjadi komoditas bernilai tinggi, diperebutkan oleh negara-negara dengan standar pangan tertinggi di dunia. Apa yang terjadi di Cilembu bukan sekedar kisah sukses pertanian lokal, tapi representasi kebangkitan jati diri bangsa. Di tengah krisis pangan global, ketimpangan ekonomi desa kota, hingga gejolak perubahan iklim, justru desa-desa seperti Cilembulah yang muncul sebagai jawaban. Mereka membuktikan bahwa dengan mengandalkan kearifan lokal, disiplin dalam budidaya, serta keberanian untuk bertransformasi, kita bisa mengisi celah strategis dalam rantai pasok global. Lebih dari sekadar ekspor, Cilembu tengah mengajarkan kita makna ketahanan pangan yang sesungguhnya, bahwa kekuatan sebuah bangsa bisa berakar dari desa-desa kecilnya, dari ladang-ladang yang terawat, dan dari petani-petani yang mulai sadar bahwa apa yang mereka tanam bukan hanya pangan, tapi masa depan. Mereka kini tak lagi sekedar tukang tanam, tapi menjadi bagian penting dari diplomasi ekonomi Indonesia di panggung global. Dengan keterlibatan koperasi, asosiasi, pemerintah, hingga jejaring akademik, proses ini telah bergerak ke arah sistematis, inklusif, dan berkelanjutan. Ubi Cilembu bukan sekadar makanan, ia adalah narasi. Narasi tentang harapan, perjuangan, dan kebangkitan. Ketika negara-negara besar berebut untuk mengamankan suplai pangan sehat, Indonesia kini punya andalan yang mampu bersaing secara rasa, nilai gizi, hingga keberlanjutan. Ubi Cilembu, dengan segala keunikannya, menempatkan Indonesia di barisan depan produsen pangan fungsional dunia, bersanding dengan komoditas legendaris lainnya seperti quinoa dari Peru, alpukat dari Meksiko, atau teh hijau dari Jepang. Langkah ke depan bukan sekadar menjaga kuantitas ekspor, tetapi memperkuat brand nasional, memperluas akses pasar, dan memastikan bahwa petani sebagai aktor utama tetap menjadi pusat dari rantai nilai ini. Karena hanya dengan pendekatan yang menyeluruh, ubi Cilembu bisa terus bersinar. Tidak hanya sebagai produk, tetapi sebagai simbol transformasi Indonesia yang mandiri dalam pangan, kuat dalam budaya, dan cerdas dalam membaca arah dunia. Cilembu telah membuka mata kita bahwa potensi bangsa tidak selalu datang dari kota besar, industri berat, atau teknologi tinggi. Terkadang, ia datang dalam bentuk sederhana. Dari rasa manis alami yang muncul saat ubi dipanggang, dari tangan-tangan petani yang setia menjaga tradisi, dan dari semangat kolektif yang tak pernah padam. Kini, dunia tengah melirik dan Indonesia harus melangkah pasti. Karena jika dikelola dengan benar, ubi Cilembu bukan hanya soal ekspor. Ia adalah tonggak sejarah baru, tanda bahwa Indonesia telah bangkit dari ladang-ladang kecil menuju kekuatan pangan global yang diperhitungkan.